Pemirsa, supporter korban tembakan gas air mata Kanjuruhan hilang ingatan hingga mata menjadi merah. Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86. Pemirsa, koma 3 hari seorang remaja korban penembakan gas air mata di tragedi Kanjuruhan mengalami kemerahan pada mata. Korban juga hilang ingatan. Inilah Ayu Nur Dewata Aremania berusia 16 tahun yang kini pulang ke rumahnya di Jalan Pulau Galang, Ciptomulyo, Sukun, Kota Malang. Hari ke-12 pasca tragedi Kanjuruhan, kedua mata korban masih kemerahan. Tangan kanan Ayu juga tidak bisa digerakkan. Sebelumnya korban sempat koma selama 3 hari sejak ditemukan pingsan di tribun selatan Stadion Kanjuruhan. Korban juga hilang ingatan. Awal masuk koma udah. Itu yang nolong itu ada orang yang nolong siapa namanya lupa. Koma berapa lama, Bu? 3 hari. Pendarahan di otak. Pendarahan di otak. Sempat dilakukan operasi atau penanganan medis? Enggak. Cuma katanya obat itu aja. Kayak obat itu bisa nunturkan katanya. Selain Ayu, Geri Eka Saputra 20 tahun warga Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang ini alami luka parah di kedua matanya akibat gas air mata. Kedua mata Geri masih merah, membaik dari kondisi sebelumnya. Tembakan gas air mata membuat dirinya dan penonton lainnya panik dan menuju pintu keluar, namun pintu terkunci. Katanya pembuluh darahnya pecah sampai pendarahan. Pendarahan. Kondisinya masih terganggu pandangannya apa? Kalau pandangan enggak, cuma terasa kayak ganjel aja. Ada yang mengganjal gitu ya. Terkena gas langsung di tribun yang Mas tempati itu? Iya. Tadi itu Mas berusaha keluar lewat mana? Pintu 13. Pintu 13. Yang terkunci. Yang terkunci. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat berkomitmen memberikan bantuan uang dan pengobatan kepada supporter Aremania. Namun Geri hanya memperoleh pengobatan, sementara bantuan lainnya belum diperoleh. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Salah satu tersangka tragedi Kanjuruhan, Ahmad Hadian Lukita, Direktur PT Liga Indonesia Baru, memenuhi panggilan Polda Jawa Timur. Sebagian besar materi pemeriksaan terkait waktu pertandingan dan juga inspeksi stadion. Mas Amir, gimana? Salah satu tersangka tragedi Kanjuruhan, Ahmad Hadian Lukita, memenuhi panggilan Polda Jawa Timur. Direktur PT Liga Indonesia Baru tersebut didampingi sejumlah penasihat hukumnya. Salah satu yang akan dijelaskan tersangka kepada penyidik adalah pelaksanaan pertandingan pada malam hari. Mau pertandingannya malam, mau pertandingannya siang itu sebenarnya sama aja, itu gimana? Ini saya bagian dari pertanyaan nanti di penyidikan, saya harus jawab nanti dulu sana. Termasuk terkait dengan pertandingan malam stadion juga ya, Pak? Ya, Pak? Itu bagian juga dari pertanyaan. Nanti saya jawab, nanti setelah mungkin mudah-mudahan bisa. Beberapa pertanyaan yang dicecar tim penyidik hampir sama ketika diperiksa sebagai saksi, namun dalam pemeriksaan ini masih dibutuhkan penjelasan lebih detail. Kuasa hukum Hadian Lukita menambahkan jika materi pemeriksaan sebagian tersangka ini lebih banyak terkait waktu pertandingan dan juga inspeksi stadion. Dikaji lebih dalam oleh teman-teman. Soal jam liga ya Pak? Ya banyak hal terkait waktu, terkait dengan inspeksi, macam-macam. Dan semuanya itu kan sudah menjadi konsumsi media kan. Sebelum memeriksa Hadian Lukita, dua tersangka lainnya, Ketua Panitia Pelaksana dan Security Officer, sudah menjalani pemeriksaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Federasi Sepak Bola Dunia masih mengumpulkan data-data pasca tragedi Kanjuruhan. Pertemuan FIFA, AFC, dan PSSI memastikan kompetisi di dalam negeri berjalan aman hingga pelaksanaan Piala Dunia U20 tahun depan.
Pasca tragedi Kanjuruhan 1 Oktober lalu, Federasi Sepak Bola Dunia menyampaikan rasa duka mendalam. FIFA juga masih mengumpulkan data dan informasi sebelum akhirnya mengambil keputusan. Pertemuan FIFA, AFC, dan PSSI sejak beberapa hari ini merupakan rangkaian pertemuan untuk memastikan kompetisi di dalam negeri berjalan aman hingga pelaksanaan Piala Dunia U20 tahun depan. To come up with an action plan, we are working very closely with the Indonesian government as well. And to ensure again, FIFA, AFC, and PSSI, we are all together united in solidarity and to work together with the government to ensure. Harapan tentang amannya kompetisi di dalam negeri juga disampaikan perwakilan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Posisi penting Indonesia bagi AFC karena terkait dengan perjalanan kompetisi sepak bola di negara-negara Asia Tenggara. Indonesia is always our one of the most important member association, and AFC, as you know, we are organizing the football competition on a regular basis in Indonesia. We will ensure with our security expert, we want to ensure this incident is not repeated anymore in football competition, and also we would like to make our competition very safe so that the Indonesian football fans. Kedatangan perwakilan FIFA dan AFC untuk memberikan pendampingan dan mendukung upaya PSSI memperbaiki sistem persepak bola tanah air pasca peristiwa 1 Oktober lalu. Sekarang wujud daripada apa yang dilakukan Pak Presiden sehingga teman-teman dari FIFA dan AFC berada di Indonesia untuk melakukan pendampingan dan tentunya untuk melakukan perbaikan di sana sini yang dirasakan masih perlu diperbaiki dalam dunia persepak bolaan Indonesia. Rencananya, Presiden FIFA Gianni Infantino akan berkunjung ke Indonesia pada 18 Oktober mendatang. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, sebuah turnamen sepak bola Tarkam Bunga Bali Cup di Alor, Nusa Tenggara Timur berakhir ricuh. Penonton yang tidak puas dengan skor pertandingan memprotes panitia penyelenggara hingga berujung dengan aksi saling menyerang. Turnamen sepak bola Tarkam Bunga Bali Cup di Kecamatan Abal, Alor, Nusa Tenggara Timur berujung ricuh. Kericuhan berawal ketika gol balasan dari klub Ambuter yang menyamai kedudukan skor klub lawan dianulir wasit. Terjadi aksi protes hingga berujung bentrokan ketika penonton masuk ke lapangan dan mengejar panitia. Kericuhan berakhir setelah petugas dari Polsek Abal dan Babinsa membubarkan para pelaku. Akibat peristiwa tersebut, turnamen dihentikan. Dari Alor, NTT, Dani Manu melaporkan. Bentrokan antar perguruan silat kembali terjadi di Lamongan, Jawa Timur. Kericuhan berawal dari sebuah acara pengesahan salah satu perguruan silat. 9 pesilat terluka dalam peristiwa tersebut. Kericuhan murid perguruan silat kembali terjadi di Lamongan, Jawa Timur. Peristiwa berawal saat acara pengesahan salah satu perguruan silat di Lamongan. Acara dihadiri pesilat dari berbagai daerah di sekitar, yaitu Gresik, Tuban, dan Bojonegoro. Kericuhan terjadi saat para pesilat hendak pulang dari acara. Para pelaku saling menyerang dengan lemparan batu. Belum diketahui motif penyerangan antar kelompok yang terjadi. Sedikitnya 9 pesilat terluka dalam peristiwa tersebut. 18.00 itu tadi malam situasi sudah kondusif. Memang ada beberapa kelompok dari penggembira itu yang kita. Sejumlah pesilat telah diamankan polisi. 1 di antaranya kedapatan membawa senjata tajam. Sejumlah petugas kepolisian disiagakan di sejumlah lokasi untuk mengantisipasi kericuhan. Dari Lamongan, Abdul Wahid melaporkan. Seorang wanita pengemudi taksi online terlibat keributan dengan pendemo di Jalan Surya Pranoto Gambir, Jakarta Pusat. Diduga pengemudi kesal karena demo para buruh menyebabkan kemacetan jalan. Seorang wanita pengemudi taksi online terlibat keributan dengan pendemo di Jalan Suryo Pranoto Gambir, Jakarta Pusat. Seorang pria mencoba melerai, namun massa yang emosi mencoba terus menyerang. Belum diketahui pasti penyebab keributan.
namun diduga akibat pengemudi terjebak macet saat masa demo buruh yang menolak kenaikan BBM dalam perjalanan menuju lokasi demo. Keributan pengemudi taksi online dan penemu yang direkam penumpangnya viral di media sosial. Ya mungkin karena kesel atau gimana itu. Karena macet? Iya, kena macet itu. Bang, macetnya kenapa bang? Ya macet karena jalanan ditutup jadi macet gini. Oh, ditutupnya karena? Ya karena ada demo katanya sih, kata polisi. Aksi penyampaian pendapat sebaiknya tetap memperhatikan hak orang lain. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, diduga membuat keributan di dalam pesawat saat terbang. Seorang WNI penumpang pesawat Turkish Airlines terpaksa diturunkan di Bandara Internasional Kuala Namu. Pelaku kesal menganiaya awak kabin karena pesawat mengalami delay. Video amatir merekam seorang penumpang pesawat Turkish Airlines berinisial MJ, 47 tahun, warga Tangerang Selatan, Provinsi Banten melawan awak kabin. Keributan berawal ketika pelaku dari Istanbul, Turki menuju Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng protes akibat pesawat yang ditumpanginya delay. Saat pesawat terbang, pelaku justru membuat keonaran di dalam pesawat hingga kru pesawat menegur agar tetap bersikap kooperatif. Diduga tidak terima, pelaku menganiaya awak kabin. Kondisi tersebut membuat sejumlah penumpang lain kesal dan membantu awak kabin mengamankan pelaku. Pelaku terpaksa diturunkan dengan keadaan terluka dengan tangan terikat di Bandara Internasional Kuala Namu. Dokter juga sedang mendalami apa sih yang melatar belakangi terjadinya keributan tersebut sehingga Turki Airlines menurunkan secara paksa penumpang tersebut. Kemudian untuk yang lebih adilnya kan kedua pihak harus dapat diambil keterangan. Sejauh ini belum bisa yang satu karena langsung terbang ke Jakarta. Kasus ini masih dalam pemeriksaan polisi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin melaporkan. Dua pegawai SPBU Poliwali Mandar, Sulawesi Barat menjadi korban pengeroyokan sejumlah sopir truk. Para pelaku kesal karena kehabisan BBM jenis solar. CCTV merekam sejumlah sopir truk menganiaya dua petugas pengisian BBM di SPBU di Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Penganiayaan berawal saat seorang petugas SPBU sibuk melayani pelanggan, tiba-tiba dihampiri sejumlah pria. Saat tengah berdebat, salah seorang pria dari arah belakang menganiaya korban. Tak terima rekannya mendapat perlakuan kasar, seorang petugas lainnya menghampiri pelaku, namun turut menjadi korban. Para pelaku diduga kesal beberapa kali ke SPBU, namun kehabisan karena saat itu kondisi BBM jenis solar belum masuk dari depo Pertamina. Sempat bertengkar sama temanku yang satu. Saya keluar dari kantor mau mengisi pengisian Pertalite, tiba-tiba dia memukul dari belakang. Oh gitu. Iya. Terus si pelaku itu dia mau ngisi solar? Iya, dia memang. Memang dia mungkin kayak kayak emosi memang masuk dia. Kayak sesuatu direncanakan memang. Dia bawa teman-temannya? Iya. Ada berapa orang? Ada sekitar, yang di belakang saya itu ada sekitar 5 orang. 5 orang lebih ya? Kasus penganiayaan ini telah dilaporkan ke polisi. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. Pemirsa, komplotan penimbun BBM jenis solar mengelabui petugas SPBU di Muara Enim, Sumatera Selatan dengan mengganti plat nomor mobil. Para pelaku menampung 7 ton solar di sebuah gudang yang diperoleh dari sejumlah SPBU. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria mengisi solar dump truck yang dibawa di sebuah SPBU Muara Enim. Pelaku kembali datang dengan dump truck sama, namun telah berganti plat nomor. Pelaku bahkan berpindah-pindah SPBU dalam sehari semalam. Polisi yang melakukan penyelidikan setelah mendapat laporan warga menangkap 3 orang penimbun BBM di sebuah gudang di Jalan Lintas Palembang Prabu Mulih, Talang-Taling, Muara Enim. Di gudang penimbunan ini, polisi mengamankan dump truck serta puluhan regen dan drum penampung serta BBM dan sejumlah plat nomor. Misalnya, data saya ingin sampaikan kepada Dirut Pertamina pada saat beliau di sini dan pada tim-tim yang lain dengan Migas juga, itu salah satu persyaratan yang mungkin bisa
dibantu oleh kepolisian dalam hal pengawasan monitoring tadi, ini dengan pemasangan CCTV di SPBU ya, sehingga pantauan terhadap kendaraan-kendaraan yang modifikasi tangki, kemudian berulang-ulang dia membeli dari SPBU sini, kemudian. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, 3 tersangka mengakui menimbun solar dengan mengelabuhi para petugas SPBU. Tersangka menyiapkan plat nomor palsu untuk menimbun BBM. Adalah pemilik. Kemudian yang kedua adalah sopir. Sopir yang diperintahkan oleh pemilik ini untuk membeli. Kemudian setelah mereka membeli dengan modus plat yang selalu berganti, kemudian berulang diisikan dari SPBU, dibawa, dibongkar, disimpan sama mereka. Itu benar yang terekam CCTV itu Pak Direm? Nah, untuk CCTV setelah pengembangan kita dapatkan sendiri, ya itulah yang saya sampaikan tadi. Modusnya Pak Direm? Nah, yang kita amankan tadi. Apanya tuh? Solarnya. Solarnya yang sudah kita hitung kurang lebih. Para tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara dengan denda 60 miliar rupiah dijerat Undang-Undang Cipta Kerja. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Pemirsa, seorang penambang pasir tewas terseret arus sungai di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Korban ditemukan 2 km dari tempat penambangan pasir. Tim SAR gabungan menemukan Saiful, seorang penambang pasir, tewas di aliran sungai Konaweha, Wonuakoa, Konawe Selatan. Sebelum tewas, korban sedang menyeberangi sungai saat menambang pasir. Saiful padahal dikenal mahir berenang dan selama bertahun-tahun melakukan penambangan pasir di sungai. Sesama penambang pasir melapor pada petugas SAR setelah berusaha mencari korban. Telah ditemukan dalam keadaan MD. Sekitar 2 km dari LKP. Setelah itu korban dibawa oleh tim ke keluarga dan diserah terimakan untuk kemudian operasi SAR kami nyatakan ditutup. Diduga korban kelelahan saat menyeberangi sungai sementara jenazah telah dimakamkan keluarga. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Modus beli telur, pasangan suami istri berkendara motor terekam CCTV mencuri uang di toko kelontong di Magelang, Jawa Tengah maksud kami. Pelaku nekat beraksi membawa istrinya yang sedang hamil 5 bulan. Korban terseret saat menahan pelaku melarikan diri. CCTV merekam aksi pasangan suami istri berkendara motor mencuri tas berisikan uang Rp6.900.000 di warung kelontong di Magelang, Jawa Tengah. Korban yang mengetahui aksi pelaku berupaya mengejar pelaku hingga terseret. Kedua pelaku, YN 30 tahun dan NT 25 tahun, terjatuh dan diamankan oleh warga. Pelaku berpura-pura membeli 4 kilo telur. Kemudian pelaku kembali meminta 2 kilogram telur lagi. Memanfaatkan pemilik warung sibuk, pelaku mengambil tas korban yang berada di bawah meja. Ironis, pelaku beraksi bersama istrinya yang sedang hamil 5 bulan. Terus akhirnya yang saya ngambilkan 2 kilo, dia ngambil tas itu, kesempatan ada orang di situ didorong, terus dia ngambil tas, akhirnya dia keluar. Tasnya itu ada uangnya atau apa? Ada uangnya. Berapa? 6.917.000. Suami istri, namun untuk datang ke warung tadi secara bersama-sama dan yang melakukan pengambilan barang adalah yang laki-laki. Pada saat dia mengambil barang, kemudian dimasukkan di dalam jaket dan keluar lari. Kasus pencurian ini ditangani Polsek Sawangan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan.